Ada sebuah pertanyaan, kalau masa sekarang ini sudah ada yang mendahului kita di surga atau di neraka, untuk apa Tuhan menjanjikan hari penghakiman? Kalau orang langsung masuk ke surga atau ke neraka pada saat mereka mati, lalu apa gunanya penghakiman akhir zaman? Begitu kan? Dalam hal ini William J. Tisset berkata, menurut kitab suci akan ada satu penghakiman pribadi pada saat kematian dan ada suatu penghakiman umum pada hari terakhir. Jadi begini, artinya akan ada dua kali penghakiman. Yang pertama pada saat seseorang mati, itu yang terjadi adalah penghakiman pribadi terhadap dirinya. Sedangkan pada akhir zaman atau kedatangan Kristus yang kedua kalinya memang tetap ada penghakiman, tetapi penghakiman yang ini bersifat umum atau universal, artinya di hadapan semua malaikat dan manusia. Inilah penghakiman yang kedua ini. Lalu apa tujuannya? Nah, tentang tujuan ini, tentang tujuan penghakiman akhir zaman ini, seorang teolog terkenal bernama Louis Berkhof berkata bahwa penghakiman akhir zaman tujuannya adalah menunjukkan di hadapan semua makhluk rasional kemuliaan yang dinyatakan dari Allah dalam satu tindakan formil atau resmi dan bersifat hukum atau pengadilan, yang di satu sisi untuk memuliakan kekudusan dan kebenarannya, dan di satu sisi yang lain untuk menunjukkan kasih karunia dan belas kasihannya. Nah, selain itu harus dicamkan bahwa penghakiman pada hari terakhir itu berbeda dengan penghakiman pada kematian dari setiap individu. Itu tidak akan terjadi secara rahasia, tetapi bersifat umum. Itu tidak berkenaan dengan jiwa saja, tetapi juga dengan tubuh. Itu tidak berhubungan dengan satu individu saja, tetapi dengan semua manusia. Itu kata Louis Berkhof. Jadi menurut Louis Berkhof, tujuan daripada penghakiman akhir zaman itu adalah saat di mana Allah akan mengumumkan atau menyatakan kekudusan dan kasih-Nya kepada yang berada di neraka, yang berdosa, yang jahat, yang kejam, yang tidak percaya kepadanya, Dia akan menyatakan kekudusan. Namun kepada yang berada di sorga, pada orang-orang yang percaya kepadanya, Dia akan menyatakan kasih. Dasar dari pandangan ini dapat kita lihat dari Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ayat ini mengatakan bahwa pada saat mati, roh akan kembali kepada Allah. Untuk apa? Jelas untuk menerima penghakiman. Dalam hal ini adalah penghakiman pribadi. Kemudian di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ayat ini tidak menunjukkan adanya hal-hal lain yang terjadi di antara kematian dan penghakiman. Jadi ini membicarakan penghakiman pribadi yang terjadi segera setelah kematian seseorang. Dan William J. Tisset menambahkan bahwa penghakiman pribadi itu hasilnya akan sama dengan penghakiman pada akhir zaman. Artinya apa? Artinya jika dari penghakiman pribadi sudah menentukan bahwa orang tersebut akan masuk ke dalam kerajaan surga atau ke neraka, maka ketika masa penghakiman akhir zaman itu tiba, keputusan itu tidak akan berubah. Atau dengan kata lain, sekali ke surga tetap ke surga, sekali ke neraka tetap di neraka. Baik orang percaya atau tidak percaya, semua akan dihakimi. Mereka akan dihakimi berdasarkan perbuatannya. Orang percaya akan dihakimi berdasarkan perbuatan baiknya, dan orang yang tidak percaya akan dihakimi berdasarkan perbuatan jahat. Orang percaya mendapatkan pahala, dan orang tidak percaya mendapatkan hukuman. Kita diadili hanya berdasarkan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Apapun yang dilakukan seseorang dalam masa antara tidak diperhitungkan dalam pengadilan akhir zaman. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Lalu Yohanes 5 ayat yang ke-28 sampai 29, firman Tuhan berkata, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Terjadinya pemberian pahala dan hukuman berdasarkan perbuatan seseorang dalam hidupnya saat penghakiman akhir, ini sangat memungkinkan. Kenapa? Karena kalau kita melihat pada kitab Wahyu, dibukanya kitab terjadi pada saat penghakiman akhir zaman. Kita lihat Wahyu 20 ayat yang 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu.
lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kitab-kitab itu kelihatannya merupakan simbol dari pengetahuan Allah tentang kehidupan manusia, baik tentang perbuatan baik maupun dosa dari manusia. Apakah Kristen menerima dan mengakui penghakiman akhir zaman? 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 dan Wahyu 20 ayat yang ke-12 memang membicarakan pengadilan pada akhir zaman yang tetap kita akui keberadaannya. Tetapi ini tidak berarti bahwa tidak ada pengadilan pribadi pada saat kematian. Jadi pandangan Reform yang mempercayai bahwa seseorang akan langsung masuk surga atau neraka pada saat kematian tidak menolak adanya penghakiman akhir zaman. Kiranya dapat dipahami dan memberi pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.